Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 607. Kenshin yang dicurigai security. Bajunya digeledah. Para karyawan lain menyaksikan. Di saat itu bos pemilik toko ini datang. Langsung saja bilang, "Lolo, apa-apaan kalian ini? Kok menuduh orang yang sudah membeli emas di sini? Memangnya siapa yang memerintahkan? Kok memeriksa orang dengan seenaknya?" Cewek itu pun menghampiri Kenshin. Berada di depannya. Kaori kedua ini bilang, "Maafkan pegawai saya, Mas, sudah tak sopan sekali. Berbuat kasar dan menuduh Masnya. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini." Saat pimpinan tersebut berkata begitu, terkaget dan terheran semua pegawainya. Karena tak seperti yang dikiranya. Padahal tadi bosnya itu memerintahkan agar mengawasi laki-laki ini. Malah kini begitu membelanya. Security-nya pun kena marah. Dan harus minta maaf ke Kenshin. Begitu pula dengan para karyawan yang menyaksikan. Yang ada di situ semua harus minta maaf ke Kenshin pula. Dan hal itu membuat terheran-heran bagi para karyawan. Karena mereka merasa aneh sekali. Kenshin lalu menjawabnya, "Oh enggak apa kok Mbak, saya tidak marah. Tidak merasa tersinggung pula. Kan ini memang tugasnya security. Jadi saya anggap biasa saja." Kenshin tersenyum ke bos wanita itu. Dan Kaori kedua ini berkata, "Hei kalian semua, Mas ini telah membeli perhiasan paling mahal di sini. Dan cincin pula yang paling terbaik. Masa Masnya dituduh mencuri dompet segala? Apa kalian ini mau diskor kerjanya? Menuduh orang sembarangan." Para pegawainya masih terkena marah. Tapi mereka tak berani membantahnya. Karena yang bicara itu bosnya. Dan Kenshin dipersilahkan keluar lewat pintu utama yang ada di tokonya. Bos pemilik gedung itu ada di belakang Kenshin. Saat Kenshin membuka pintu hendak ke arah Iwan, tiba-tiba Kenshin disapa orang. "Lo tuan muda ada di sini. Ada kepentingan apa ya memangnya? Apa saya bisa membantu tuan muda?" Bos wanita yang di belakang Kenshin melihatnya. Ada orang langganannya, yang sering beli perhiasan di tokonya. Seorang pengusaha kaya, yang bernama Pak Sakura, bersama keluarga dan anaknya. Memanggil pria di depannya, dengan panggilan tuan muda. Wanita itu pun terheran dibuatnya. Pengusaha di sini juga mengenalnya. Security dan lainnya pun sama. Melihatnya juga. Kemudian Pak Sakura bilang pada istri dan anaknya, didengar oleh orang di sekitarnya, "Oh ya Mama dan Geisha. Ini kenalkan tuan muda Kenshin. Anaknya bos besar, dan tuan muda ini juga bosnya Papa." Istri dan anaknya Pak Sakura itu tersenyum ke Kenshin. Melihat Kenshin dengan terheran pula. Karena yang dikenalkan pada mereka, seorang pemuda yang berpakaian biasa. Terlihat seperti bukan orang kaya dan nampak sederhana. Kemudian Pak Sakura juga berkata, "Oh ya tuan muda, saya lupa. Pemilik dan pemimpin toko ini kan namanya Mbak Kaori. Nama yang sama dengan istrinya tuan muda. Saya mau bilang dari dahulu, kalau punya kenalan bernama sama. Tapi saya segan untuk bilang pada tuan muda Kenshin ini." Pak Sakura tersenyum. Kenshin menjawabnya, "Oh itu Pak Sakura, panggil nama saya saja. Jangan panggil tuan muda segala. Karena ini kan bukan tempat kerjaan. Kalaupun ada di perusahaan, panggil nama Kenshin saja nggak mengapa. Dan ini pun saya baru kenal mbaknya. Ternyata mbak ini namanya Kaori. Salam kenal ya mbak, nama saya Kenshin. Maaf tadi belum kenalan." Kenshin tersenyum. Si Kaori kedua itu pun membalasnya dengan mengenalkan namanya pula. Dan Pak Sakura menerima telepon dari rekan kerjanya. Telepon itu tersambung lewat video call. Pak Sakura bicara secara langsung. Dengan bertatap muka Pak Sakura berkata, "Ini Pak Jeffrey, ada tuan muda di mall perhiasan." Handphonenya diarahkan ke Kenshin. Pak Jeffrey pun menyapa, "Selamat siang tuan muda." Ternyata tuan muda sayang sekali ke istrinya. Sampai-sampai diam-diam dibelikan perhiasan. Pasti tuan muda ini mau bikin surprise ke tuan putri Kaori. Apa perlu kita pemegang perusahaan ini turut membantu membuat kejutan? Tuan muda tinggal perintah, kita akan laksanakan. Kan istrinya Nona Kaori tak ada di grup 73 perusahaan. Jadi tak mungkin akan tahu.
Pak Jeffrey bicaranya terbuka sekali. Hingga bos pemilik gedung perhiasan itu jadi terkaget lagi. Terungkap siapa Kenshin sebenarnya. Untuk yang kedua kali, ternyata di samping punya perusahaan di luar negeri, cowok ini dikatakan baru saja bisa memerintah 73 perusahaan lainnya. Dan dia anaknya bos besar. Kaori yang kedua ini jadi makin terbawa emosi. Emosinya bukan marah-marah, melainkan emosi di hatinya. Yang terkaget di benaknya, pemuda sederhana ini ternyata bukanlah orang biasa, tuan muda yang punya puluhan perusahaan. Kaori pemilik toko ini melihat Kenshin dengan terheran-heran lagi. Begitu pula dengan security dan para pegawainya, yang sangat-sangat terkaget dibuatnya. Pemuda yang baru dituduh mencuri dompet itu digeledah pakaiannya. Ternyata orang super kaya. Malu dan takutnya para security, serta pula para karyawan itu, begitu amat dirasakan oleh masing-masing orang. Kenshin kemudian bilang, "Oh ini Pak Jeffrey, saya kesini hanya mengantarkan Iwan. Kan Iwan mau menikah. Jadi ini mencari cincin untuk persiapannya." Pak Sakura pun langsung bicara, "Oh ternyata Mas Iwan itu tuan muda yang lamarannya diantar oleh bos besar. Kalau gitu besok kita akan datang juga ke acara pernikahannya." Iwan pun ada di belakangnya. Baru saja berjalan menghampiri Kenshin. Kenshin kemudian bicara, "Nah ini Wan, besok lu harus mengundang banyak orang. Ini beritanya sudah tersebar. Pak Sakura bersiap akan datang." Begitu pula dengan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey pun langsung membalasnya. Dengan bicara di telepon, Pak Jeffrey berkata, "Oh itu tuan muda. Bukan hanya kita saja yang akan datang. Kalau bos besar ayah Anda hadir, berarti semua bawahannya juga akan hadir pula. Kita pimpinan dari 73 perusahaan akan siap datang ke acara pernikahan Mas Iwan." Waduh waduh. Ketika mendengar hal itu, Iwan terkaget sekali rasanya. Jantungnya dak-dik-duk dibuatnya. Kaget-kagetnya luar biasa. Karena mendengar ucapan Pak Jeffrey yang mengatakan, para bos-bos perusahaan akan datang ke acara pernikahannya. Dan Iwan belum apa-apa, sudah merasa tak siap sekali. Tak sanggup untuk membayangkan. Satu bos saja yang hadir bikin kepikiran. Apalagi ini ada puluhan. Bisa-bisa Iwan jadi pingsan. Sedang Ririn saat ini bicara dengan ibunya. Ibunya itu bilang, "Oh ya gimana Rin? Apa kamu sudah memutuskan tempat acara pernikahanmu nanti akan diadakan di mana? Di kampung ini atau menyewa tempat sendiri? Terus mengundang berapa orang? Biar ibu bisa mengira-ngira akan kebutuhannya nanti." Ririn menjawabnya, "Oh itu Bu, mungkin Ririn akan mengundang teman kerja saja Bu. Dan juga teman sekolah yang masih berhubungan. Itu pun gak banyak Bu. Acaranya juga gak rame-rame. Jadi di kampung depan rumah aja cukup Bu." Dan Ririn sudah bicara dengan Mas Iwan. Mas Iwan pun menurut apa kata Ririn. Ibunya pun menjawabnya, "Ya sudah Rin, nanti ibu juga akan memberitahu saudara kamu yang di desa tentang hari dan tanggalnya." Ririn berencana, ibunya pun sama, tapi rencana tak selalu sama. Akan apa yang dipikirkan? Karena Iwan saat ini mendengar lagi Pak Sakura, salah satu bos perusahaan itu bicara, "Nanti Mas Iwan harus siap. Satu hari bahagia, satu hari itu akan kewalahan pula. Menerima tamu-tamu yang banyak. Kalau bos besar menghadiri acara pernikahannya, pasti tempatnya akan luas nantinya." Kenshin pun ikut berkata, "Tenang Wan, lu akan jadi raja sehari." Hahaha. Kenshin tertawa. Kenshin pun sama, sudah punya rencana sendiri. Dan bos pemilik perhiasan ini masih memperhatikan Kenshin. Si Kaori kedua ini terbesit lagi tentang pekerjaan Kenshin yang dibaca di kartu namanya tadi. Kenshin kerjanya cleaning service. Kemudian ia langsung teringat. Tiba-tiba bicara ke Kenshin, "Oh ya Mas, saya tadi lupa. Kalau Masnya dapat salam dari Mr. Walker, pembuat perhiasan terkenal dari London." Mr. Walker itu bilang, menyebut Masnya yang Master. Kalau Masnya ke London diminta mampir ke rumahnya. Ini tadi saya bicara dengan Mr. Walker lewat telepon dan bercerita tentang Masnya. Kaori pemilik toko ini tersenyum. Kenshin membalasnya, "Oh begitu ya Kaoriku. Terima kasih ya sudah menyampaikan."
Waduh gawat nih. Kenshin salah berkata, karena sudah terbiasa memanggil istrinya dengan begitu. Namun langsung saja Kenshin meralatnya. Oh maaf mbak, saya salah memanggil. Soalnya istri saya juga namanya Kaori. Kenshin tersenyum kecil. Kaori kedua itu tersenyum pula ke Kenshin. Dan kejadian itu disaksikan oleh Iwan serta beberapa orang di sekitarnya. Singkat cerita, cincin Iwan telah jadi. Begitu pula dengan kalung yang dipesan Kenshin. Sudah tertera cetakan nama Kaori beserta 2 cincinnya, yang bernama Nita Azahra, dan yang satunya bernama Sirena Larazati. Saat hendak kembali pulang, Iwan sempat memfoto tempatnya. Toko perhiasan itu di kameranya. Iwan akan mengirimkan ke Ririn. Namun tiba-tiba ia berpikir, wah kalau Ririn tahu sekarang, itu bukan surprise namanya. Iwan pun membatalkan dan tak jadi mengirimnya. Tapi malah tangannya tak sengaja menyentuh nomor lainnya. Dan foto itu pun salah kirim ke nomornya Rena. Si Rena pemilik Lamborghini. Di saat itu juga, Rena menerimanya, melihat kiriman fotonya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.